Oke. Jadi kita lihat dulu. Ini ini judul Pak Said ya. Terlihat ya? Ya, terlihat, Prof. Aman, Bro. Kemarin Pak Gufron juga udah kirim ke saya bilang, sudah, Pak Gufron dosen walinya siapa? Prof, dokter Ending semua, Prof, yang HES. Oh, semua dokter Ending. Ya. Nah, tadi juga saya cerita ke Pak Said, mohon lakukanlah perwalian dulu jarak jauh, agar nanti di bulan Desember itu kita sudah tinggal ketok palu gitu loh Pak. Ya, guys. Itu pikiran saya, tapi ya silakanlah minta izin dulu atau minta saran dulu seperti apa, agar yang penting kalau saya ya, yang penting apa istilahnya, biar kan dari Indonesia Timur, dari ujung Indonesia Barat tuh kan ke Bandung itu luar biasa kan perjuangan itu ya. Itu jadi biar sekalian ke Bandung, sekian aja selesai. Oke. Oke, Bu Hode. Ya, sholat yang harus sholat dulu aja, Bu. Nyantai aja ya. Nggak usah izin juga nggak apa-apa. Pak Gufron nanti kalau mau sholat dulu deh. Nggak usah izin ya. Gitu. Mohon, Prof. Nah, oke. Oke. Jadi kalau judulnya seperti ini kan saya nebak aja. Masalah itu ada di sini nih. Religiositas dimoderasi ya terkait dengan menunaikan zakat itu. Istilah menunaikan zakat baku nggak? Bahasa hukumnya apa sih menunaikan zakat itu? Mengeluarkan zakat. Nah, itu. Hah? Ada dalam undang-undang apa? Coba dicek. Coba dicek bahasa hukum membayar zakat itu apa sih? Membayar. Gimana? Ada di undang-undang nomor berapa tuh? Istilah membayar zakat, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat, atau apa? Kan yang ada itu pengelolaan. Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang ada itu. Nah, itu di dalamnya, di dalam pasal, ada pasal tentang zakat, apa tuh? Oke. Udah, kalau gitu saya cari deh. Kalau gitu saya cari ya. Berarti konon itu, Prof. Undang-undang yang terbaru dari Basnas itu, Prof ya? Itu enggak. Basnas. Ya. Prof, bahasanya di konon apa, Pak Said? Kalau kanun itu dia kanunnya, tapi kalau yang terkait undang-undang itu Basnas itu yang 2012 atau Istilahnya apa bahasanya? Ya, ini nih. Apakah menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat atau membayar zakat gitu ya? Ini mohon clear dulu. Bahasa menunaikan itu. Dalam undang-undang kosakata yang digunakan apa? Menunaikan, Prof. Ada undang-undang mana? Kalau di pengertiannya mengeluarkan, Prof. Enggak di undang-undang. Ada nggak di undang-undang? Di undang, tolong dicek deh, tolong dicek. Oke. Ini kan yang ada pengelolaan. Pengelolaan. Mari kita lihat di pengelolaan dulu lah ya. Ada apa nih bahasanya nih ya?
Ibu Bapak yang begini ini. Ini jadi di judul aja kita udah rame gitu ya. Bikin disertasi itu di judul itu rame itu, di judul aja udah rame. Merupakan kewajiban. Oke, menunaikan ya. Di sini ada ini. Menunaikan, Prof. Oke. Oke, clear ya. Clear. Nah, Ibu Bapak yang barusan itu pertanyaan biasa muncul di hampir semua sesi ujian. Ya, misalkan di perwalian. Jadi kan gini, yang pertama harus dilakukan perwalian. Jadi Bu Bapak silahkan bikin agenda khusus dengan kalau semuanya di kelas ini 8 orang ya, itu Pak Ending, dosen walinya, berarti bikinlah agenda khusus. Bikin agenda khusus, apa istilahnya? Makanya harus segera dilakukan itu jarak jauh dulu agar nanti di awal Desember itu fix gitu ya. Tuh. Nah, oke, itu satu. Yang kedua, apa istilahnya? Andai Ibu Bapak punya calon promotor sesuai dengan keinginan, mohon tidak dibunyikan dulu. Ya, nama itu mohon tidak dibunyikan dulu. Ya kita pakai kultur Bandung, Pak Bu ya. Gitu. Kita pakai kultur Bandung lah. Gitu. Bahwa itu hak kita, it's okay ya. Nah, kita jadi teknik negosiasinya kita pancing agar yang kita ajak ngobrol itu bertanya punya usul siapa. Nah, baru kita sebut nama. Jadi kalau sebelum ditanya, mohon tidak dikeluarkan dulu nama itu. Jangan dibunyikan dulu. Ini strategi ya. Ini strategi nih. Gitu. Siap, Prof. Nah, kemudian oke. Ini mumpung saya ingat nih. Saya lihat ini fontnya Trajan Pro. Betul Pak Said? Iya, Prof ya. Oke, gantilah dengan Times New Roman. Nah, gitu ya. Pakai Times New Roman Siap, aja Pak. Dari awal pakai Times New Roman. Biar ya jadi ujian disertasi itu apapun bisa ditanya. Gitu ya. Sampai font. Ya, gitu. Ibarat kita lagi bawa kendaraan, tiba-tiba ada operasi polisi, semuanya lengkap, tiba-tiba polisi lihat pentil ban tuh, tutupnya nggak ada. Itu kenapa tutup pentil nggak ada tuh? Padahal kan tutup pentil nggak penting ya sebetulnya tutup pentil itu, bukan sesuatu yang kurang. Tanpa tutup pentil pun ban aman sebetulnya kan gitu. Tapi ya Untung, Prof. karena Kalau yang huruf, kalau yang Arab bagaimana, Prof? Ininya, yang Arab fontnya? tradisional Arabik Pak. Oh, oke, Prof. Siap. Yang tradisional Arabik. Oke. Ada ya punya ya tradisional Arabik ya? Atau perlu saya perlihatkan? Ada, Prof. Ada, oke. Nggak usah saya perlihatkan lah ya kalau sudah ada. Jadi, nah kayak gini nih. Ini kan K-nya lebih tinggi sedikit nih. Iya, Prof. M. Tiba-tiba Beda. Bukan Times New Roman. ini R-nya ini kan, ini R-nya ya, lihat. R-nya kan R-nya sama tinggi. Tapi kalau K di sini lebih tinggi. Ya gitu ya. Gitu. Ini dalam sama tinggi, M sama tinggi, ini beda. Zakat, nah zakatnya sama tinggi nih. Zakat profesi pasca berlakunya konon. Nah ini ke bawahnya sama tinggi semua. Sementara di beberapa ini, nah ini mohon diperhatikan aja. Ya, mohon diperhatikan. Oke. Nah, kalau ada yang bisa dihubungi di admin pasca, mohon minta contoh proposal. Jadi template-nya mestinya kan pasca itu punya ya.
Cuman kalau saya bicara, saya menahan diri untuk tidak bicara ke situlah. Ya, gitu. Kan mestinya Pasha punya tuh ya template proposal itu. Nah, kalau misalkan ternyata Pasha belum punya atau sebetulnya punya ya cuman entah mungkin di mana nyimpennya gitu kan. Minta ke admin contoh proposal yang baku. Jadi ikuti ya. Kayak begini kan, ini saya Nurul Hadi. Apakah di sini pakai NIM atau tidak atau pakai cover? Nah, itu mohonlah yang begitu-begitu diperhatikan ya seperti itu. Aduh, Nah, kemudian apalagi? Oke. Jadi terkait dengan apa agenda semester alih. Oke. Jadi kalau misalkan kita bisa kompak dengan tetangga sebelah nggak? Yang HK. Nanti yang HK tanggal awal Desember ke Bandung nggak? Iya, ke Bandung, Bro. Tanggal 3-nya. Berarti semua ke Bandung ya. Tanggal 2 ya, kan jadwal dengan saya tanggal 2 ya. Iya, Prof. Tapi tanggal 2 sepertinya HK ada agenda lain, Prof, dengan dosen lain. Bukan. Nggak apa-apa. Nggak, maksud saya kalau dengan saya kan yang HES aja. Saya nggak ada agenda dengan HK. Kecuali kemarin Pak Elvin minta ketemu juga akhirnya. Ya, itu. Maksud saya begini. Jadi kalau misalkan sama-sama, ya kan itu jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Nah, tapi kalau nggak bisa diagendakan bersama, berarti kita fokus di kelas kita aja, ya, di kelas kita saja. Ya, pokoknya dibuat efisien ya, seefisien mungkin lah ke Bandung itu nanti sehingga semua persoalan terselesaikan. Termasuk juga saya akan tempoh hari sering mengatakan menggunakan jasa writer itu ya, menggunakan jasa writer itu. Andai Ibu Bapak tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadirkan tulisan-tulisan itu, kan Ibu Bapak ya, ini nama yang tertera di sini itu kan autor ya. Saya menginformasikan beda writer dengan autor itu dalam tradisi barat ya, dalam tradisi barat. Makanya beda. Kalau di kita kan penulis ya, istilahnya penulis diterjemahkannya writer, padahal mestinya bukan writer tapi autor ya. Jadi authorship itu mohon dipahami betul untuk memperlancar kita. Tempo hari saya bahkan sudah memperkenalkan aplikasi ya. Gitu. Ternyata kalau pakai aplikasi bikin 15 halaman itu bisa 2 jam tuh. Ya, gitu. Kemarin kan saya perlihatkan aplikasi kan, gitu. Jadi sekarang itu banyak Ibu Bapak aplikasi yang bergentayangan di dunia maya itu dan gratisan, gitu. Oke. Ada yang mau komen dulu? Silakan. Izin Prof, nanya gimana cara triknya Prof untuk menghindari Turnitin? Apalagi kan kalau pakai artinya terjemahan ya kan, kemudian kalau Arab. Sebentar. Bentar, ada tamu. Ya, gini. Oke. Ibu Khairia, coba kirim satu paragraf. Contoh satu paragraf. Saya pakai HP nih, Prof. Kan bisa lah pakai Android di copy. Atau siapa yang punya satu Pak Said aja, Pak Said. Satu paragraf Pak Said. Share screen Prof ya. Enggak, itu aja diketik lah, di copy paste. Kalau share screen kan saya harus ngetik ulang, lama lagi. Di chat. Oh, di chat ya. Di chat. Siap, Prof.
Lihat Pak Gufron ngerokok, saya jadi pengen ngerokok ya. Menular. Jadi saya ingat waktu kuliah kemarin di Unpad itu ya, saya sama dosen itu di kelas, di luar kelas kita temenan, ngafe gitu kan, itu seperti itu. Ya. Dan ternyata yang waktu waktu masih kuliah kita nggak pahamnya itu ya di kafe itu sambil ketawa ketiwi itu jelasin ulang kan gitu ya, itu udah kalau di kafe kan udah lu gue ngomongnya tuh. Lu gak ngerti lo yang tadi gue jelasin itu, baru ngerti sekarang. Ih, makanya nggak usah di kelas kalau kuliahnya, di kafe aja bilang gitu. Dan di Unpad itu mahasiswanya yang ditraktir dosennya. Iya, mahasiswanya ditraktir dosennya kalau di Unpad itu. Ya. Jadi bukan dosen ditraktir mahasiswa gitu. Ya beberapa kali pernah lah ya kita itu dan itu biasanya di akhir-akhir itu sebelum ujian. Pas ujian babak belur juga. Oke, sudah Pak? Siap, Prof. Kira-kira yang apa mau saya kirim nih, Prof? Pak, contoh aja Pak, satu paragraf aja dari Asal pendahuluan. aja, asal. Dari pendahuluan satu paragraf Pak. Pendahuluan satu paragraf. Saya masukkan Prof ya. Ya, Di kolom. dari pendahuluan di blok aja Pak satu paragraf. Yap. Kan sekarang hantu itu similarity Pak, Bu. Itu jadi hantu tuh. Prof. Oke. Oke. Pak, Bali Swine itu siapa Pak? Bali Swine yang Valentine itu siapa? Ya, dapat kutipan aja nih, Prof. Oke, Kita dengan zakat aja. oke. Enggak, maksud saya begini Pak. Nah, yang begini-begini ini tolong disiapkan jawabannya. Itu ya, tolong disiapkan jawabannya. Mari kita cek Pak ya, mari kita cek. Mari kita cek. Nyantai aja Pak. Maksudnya disiapkan jawabannya apa, Prof? Kalau ditanya tokoh-tokoh. Ini kan Semuanya kan, berarti. oke, itu kan kutipan ya. Itu kan kutipan. Ya, Prof. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak yang namanya ujian, penguji itu berhak menanya apapun. Gitu ya. Gitu. Berhak bertanya apapun. Oke. Ini biar merah di bawahnya nggak muncul. Ya. Oke, kalau saya mau review, Ya, Prof. ini nggak usah apa nyenggol PBB Pak. Salah satu tujuan SDG saja Pak. Ya, tuh. Salah satu tujuan SDGs. PBB dihilangkan, Prof ya. Nah, itu aja dulu Pak. Gitu. Nah, Kalau PBB Pak, ini mestinya
PBB yang dikutipnya, Pak. Oh, siap. Nah, jadi Ibu Bapak nulis disertasi itu nggak beda dengan nulis skripsi. Nanti oponen, terutama oponen itu. Ya, ini saya bukan nakut-nakutin, kan lebih baik saya kasih tahu di awal ya. Tuh, yang detail kayak begini tuh Prof Aen. Bu Bapak dapat kelas Prof Aen? Dapat, Pak. Dapat. Ah, Dapat. ya sudah tahu lah ya, itu atmosfernya Iya, kan seperti iya. itu. Ya, atmosfernya seperti itu. Jadi kita beruntung punya Prof Aen tuh. Ya, itu. Jadi Prof ya, Ain ini masih uji, Prof. gimana? Prof Ain masih uji. Masih. Oponen tuh boleh. Yang udah pensiun boleh kok. Oh, gitu. Ya, yang tidak boleh itu jadi promotor utama. Jadi co-promotor masih boleh. Ya, jadi co-promotor masih boleh. Apalagi jadi oponen kan gitu. Ya, ini kita mewanti-wanti aja ya, mewanti-wanti. Nah, setelah Prof Ain, kita tahu Prof Ain seperti itu, dan sekarang udah pensiun ya, itu kan turun ke murid-muridnya. Gitu. Iya kan? Saya muridnya, Pak Sofian muridnya, gitu. Pak Said. Pak Sofian itu ya pokoknya yang dari kalangan muda itu melihat tradisi sunnah hasanah guru-gurunya dan kemudian dikembangkan gitu ya. Oke. Sekarang gini Pak Bu ya, kita oke. Nah ini kan pasti nggak pakai aplikasi. Dari mana saya tahu ini nih. Nih sampai sini. Ini terlihat ya? Nih, ini kan kurung. Ya. Kan jangan kurung tutup dulu di sini. Wah, tulisan Prof ya. Siap. Iya, gitu. Jadi kalau pakai Zotero, pakai Mendeley, ini nggak begini. Gitu. Penguji itu nggak nanya Zotero Mendeley, Pak. Tapi penguji bertanya, ini kenapa ada kurung tutup di sini, sementara di sini kan belum selesai kutipannya. Gitu, Pak. Kecuali kalau memang pengujinya menguasai betul Zotero Mendeley. Atau bukan Zotero Mendeley, aplikasi lah ya, aplikasi. Tuh. Oke. Salah satu tujuan SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. Kalimat udah sempurna, Pak. Ini titik di sini. Gitu, itu ya. Titik. Iya. Namun demikian, kalau mau ditambah ini ya, koma, di sisi lain, di sisi itu D-nya dipisah, Pak. Gitu ya. Iya. Dipasarkan di pasar, dipasarkan disatukan, di pasar dipisah, Pak. Itu ya. Pasarkan di pasar. Buah dipasarkan di pasar. Tuh. Ini ya. EYD belum sempurna Prof, EYD-nya Prof. Ya, enggak, bukan persoalan sempurna tidak sempurna, Pak. Ini saya kasih apa ya? Biar ngeh aja. Jadi saya menyampaikan ini sekarang ke Ibu Bapak, itu yang saya terima ketika saya melakukan hal yang sama. Zaman saya kuliah, zaman saya bimbingan, yang begini-begini kan kita baru ngeh itu di waktu nulis disertasi, waktu nulis skripsi, nulis tesis mah jalan aja, yang begini-begini nggak di komen, Pak, Bu. Tuh ya. Oke. Jadi kenapa ini kan sepertinya sepele, tapi ya ini penampakan umum lah. Ini kan penampakan umum kita ya. Oke. Kita lihat Pak ya. Kita ini blok ya. Kita blok, kita copy. Masuk ke Google Scholar, Pak. Ini terlihat ya, layar di saya masih terlihat ya. Masih Prof. Oke. Kayaknya Yusuf situ. Oke. Ini nggak mau masuk. Nah, AI sekalian.
Ibu Bapak yang di Google-nya, yang di Chrome-nya belum disetting Google Scholar muncul di halaman awal, silakan setting. Ini saya sudah nih. Klik. Sorry. Pastikan di sini. Oke. Nah. Menyediakan kemiskinan dalam bentuk apapun. Oke, mari kita lihat. Ishatono Santoso, oke. Mari kita lihat. Izin sholat maghrib, Prof. Gimana? Izin sholat maghrib saya. Oh ya, silakan Pak. Ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Ada 5 Pak. Ya. Mengakhiri kemiskinan dimanapun dalam bentuk apapun ya. Nih 5 nih. Oke, ini bahasa Indonesia ya. Oke. Nah sekarang kita, ini udah ada. Nah, Pak Anton lagi ngapain tuh? Lagi nge-review. Nge-review abstrak dalam bahasa Arab. Oke, Indonesia kita paste di sini ya. Balik ke Google Scholar. Nah, ini Pak. Oke, ini Bali Swine yang Valentine tuh dapat Pak. Tuh. Luar biasa. Nah, ini Pak. Ini artikel jurnalnya bereputasi Pak. Scopus ini. Taylor Francis Pak. Oke. Ya. Oke. Nih. Kita copy ya. Kita copy. Kita masuk lagi ke Google Translate. Biar langsung dapat aja. English. Paste. Tuh. Oh, ternyata di sini malah begini. Ya, SDGs itu, SDGs. Makanya saya tadi katakan jangan kutip PBB deh. Di sini malah dikritik nih. Ya. Apa masalahnya? Karena bersifat universal, berbingkai luas, tidak konsisten dan sulit diukur, diterapkan dan dipantau. Itu. Kata Bali itu, kami berkontribusi dengan mengukur dan menetapkan SDG terhadap pembangunan berkelanjutan. Oke, kami menggunakan model bersama. Nah, oke, ini udah. Ini introduction, ini method, ini result and discussion. Kami mengungkapkan bahwa negara maju paling diuntungkan dengan berfokus pada faktor sosial dan lingkungan, sedangkan negara berkembang diuntungkan dengan mempertahankan fokus mereka. Kan? Benar kan? Kan ini kuliah kita ya. Iya.
Iya, saya baru tahu ada artikel ini setelah baca punya Pak Said. Dan ternyata hasil hasil tulisan ini Bali dan yang ini Bali Swine dan yang ini ya seperti itu. Jadi kuliahnya udah selesai, Pak. Ya, gitu ya. Gitu. Nih, hasil hasil pelacakan kita itu seperti ini. Oke. Ibu Bapak, terkait pertanyaan cek similarity, jadi kita jangan menyerahkan sepenuhnya kepada turn it. Aplikasi. Jangan menyerahkan sepenuhnya kepada Turnitin itu. Jadi kita memang, aduh gimana caranya ya? Kita memang harus dilatih untuk mengeksklud. Mengeksklud itu artinya ada bagian-bagian tertentu yang jangan dicek similarity-nya. Contoh pendahuluan, bab 1 pendahuluan. Itu kalau kita serahkan sepenuhnya itu kena dianggap plagiasi kita. Masa bab 1 pendahuluan dianggap plagiasi? Itu. Satu itu. Yang kedua, kalau dalam satu paragraf ada yang terdiri dari sekian kalimat itu, paling tidak 3 kalimat ya, paling sedikit itu 3 kalimat, dan di bagian-bagian tertentunya muncul kutipan, artinya disebutkan Bali Swine dan yang Valentin itu disebutkan, itu tidak bisa dinilai sebagai plagiasi. Kan kita mengutip. Yang dinilai sebagai plagiat itu jika ada pernyataan yang datang dari autor, dari mahasiswa penulis disertasi, pernyataannya tidak menyebutkan sumber. Itu. Ketika pernyataannya tidak menyebutkan sumber, setelah dicek ada sumber yang harus dirujuk, seperti mana? Seperti yang tadi ini. Ya, mana? Ini kan 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Itu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Bahasa Indonesia saja ini ada 5. Itu kalau misalnya kita mengutip, harus kita ambil yang referensi aslinya ya, Prof. Ya? Ya. Gitu. Jadi, itu kan ada 5. Sebentar, Bu. Jadi ketika, kita lihat sini ya. Oke, ini terlihat ya? MS Word saya terlihat? Nah, jadi ketika ini kalimat ini muncul dan kita kutip Bali Swine, ini kita bisa klaim sebagai referensi asli. Kenapa? Karena ini terbit di jurnal bereputasi. Oke. Kalau ingin kita lacak, sepotong aja Pak, Bu, segini ya. Tujuan Sustainable Development, tujuan itu tujuan ya. Salah satu program. Tujuan itu kan goal. Program. Ini. Ini ya. Copy. Masuk lagi ke Google Translate lah. Ya, ini aja Pak, Bu. Indonesian English. Ya, kita klik kanan ya. Search. SDGs UN. Ini Pak yang tadi itu Pak. Jadi kalau kita menyebutnya PBB, ini yang dirujuknya. Ini ya, sdgs.un. Ini PBB nih. Masuk ke situ ya, Prof? Ya, gitu. Ini ya. Ini kita buka. Ini kita buka. Ini kita buka. 1. Ini kan. Inilah sumber asli itu. Ya. Ini kita buka. Sama. Ternyata enggak lanjutannya ya. Atau ini yang induknya malah. Gitu. Ini kita buka. Nih. Itu ya.
Tuh, dari sinilah. Ini kan tinggal kita klik nih. Tujuan pertama, end poverty in all its form. Dalam bentuk apapun. Jadi dalam bentuk apapun tuh ini. In all its form, everywhere, dimanapun. Itu. Oke? Dapat Pak ya? Nah, gitu. Ini kalau pakai Zotero, tinggal klik ini Pak. Nih, jebret, masuk. Itu. Ya, gitu. Kalau kita ingin lebih apa? Lebih detail, lebih rinci. Nah, ini Pak, ini SDGs Progress Report mulai dari 2016 itu yang kemarin saya kirim-kirim itu ya. Nih dari 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wah, ini nggak akan habis nih. Kalau semua angkatan ini dari SDGs gitu ya. Ini dapat semua nih. Apapunnya bisa nih. Ya, gitu. Oke. Clear, Pak ya? Ya, Prof. Oke. Tuh. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini ya. Bali Swine yang Valentine 2020. Oke, sekarang kita anggap saja saya sebagai Pak Said ya. Saya sebagai Pak Said, saya punya tulisan ini dan saya harus ngutip. Itu kita aktifkan dulu Zotero-nya. Saya gunakan Zotero meskipun ada Mendeley juga sebetulnya. Di saya ini kan sebetulnya ada Mendeley ya. So, saya aktifkan Zotero aja. Nah, jadi Anda Ibu Bapak nanti menggunakan jasa pengetikan orang lain. Pastikan Pak Bu minta pakai kalau nggak Zotero Mendeley. Nah ini saya juga pakai Mendeley, cuman ada beberapa langkah yang menurut saya Zotero lebih efisien. Saya pakai Zotero. Ya, jadi pastikan gunakan Zotero Mendeley, Zotero atau Mendeley. Nah itu. Oke, sekarang kita lihat kembali ke sini ya. Nah, ini saya bikin folder lah. Ya, saya bikin folder Said. Pak Said ya. Saya bikin folder Pak Said. Ibu Bapak di Zotero-nya bikin folder apa? Anton gitu ya. Anton, AN, Ending gitu kan. Tergantung tugas dari dosennya masing-masing kan gitu ya. Oke, ini kosong ya, masih kosong ya. Pak Said masih kosong. Oke, kita akan kutip ini. Ini tinggal klik Pak Bu. Tuh, masuk langsung saving to Said. Kita buka di sini. Tuh. Ya. Ini metadata-nya ini. Termasuk abstraknya juga dapat nih di sini. Oke. Sekarang karena kita menggunakan pedoman pasca itu judul itu kan title case ya. Ini kan tidak title case nih. Apa yang dimaksud dengan title case? Tiap kosakata kecuali kata sambung, kecuali conjunction itu harus besar. Achieving Sustainable Development Goal. Itu S di sustainable, terlihat ya ini ya. S di sustainable itu harus besar, development D-nya harus besar. Caranya gimana? Ini klik kanan nih. Jadi kursor dikesinikan, klik kanan. Title case, cepret tuh. N A-nya tidak ikut besar, Pak, Bu. Ini kelebihan Zotero. Itu ya. Oke. Tuh, Bali Swine Air yang Valentine dan seterusnya volume 27 isu 2 page. Ini nggak usah kita ketik, Pak, Bu. Udah jepret langsung. Sekarang ini kita copy. Untuk apa? Kan mau dikutip. Klik kanan, copy. Oke, kembali ke naskah. Pastikan di sini. Ini kita delete dulu ya. Ah. Oke. Home.
Nih, Ibu Bapak yang sudah diinstal Zotero-nya kan ada di sini ini muncul. Zotero. Klik Add Edit Citation. Jepret. Tunggu dulu. Nah, Pak, Bu, ini kakak kelas kita ada yang sudah bikin program nih. UIN Sundang Gunung Jati, Citasi edisi 1 2020. Angkatan 2020, Pak. Program doktor ekonomi syariah, Zarin dan kawan-kawan ya. Ini sama dengan Pasca. Pasca itu Sikego. Kita klik OK ya. Ini bahasa Indonesia. Kecuali kalau disertasi Bapak Ibu pakai bahasa Inggris. Ya, karena bahasa Indonesia ini klik bahasa Indonesia. Klik OK. Nah, muncul ya, satu di sini. Ini kursor di sini paste. Oke, muncul, klik, enter. Tuh, udah ya. Ini tinggal dirapikan dikit lah. Jadi mestinya di sini nih, ini titik, baru catatan kaki. Kita cek di bawah. Tuh. Tuh ya. Tuh. Kecuali kalau sekarang pasca sudah berubah ke apa style ya. Kalau apa style yang tadi. Oke, saya kecilkan lah ya biar kelihatan semua. Nah. Tuh. Oke. Nah, andai Bapak Ibu, saya kembali ke Google Translate. Ini ya. Kita balikkan ke sini. Bapak Ibu di sini ada word tune. Ah, ya. Sudah ada bantuannya. Kurang de. Ini SDGs apa? S-nya mestinya kecil. Tuh. Udah otomatis ya. Itu udah ada bantuannya nih. Oke. The Sustainable Development Goals Program, apa yang bisa kita temukan bantuannya dari Wordtune ini? Ini kita klik. Nah, nih, ini kita copy ya yang ini ya. Jepret. Nah, itu berbeda dengan yang atas, Pak, Bu. Tuh. Pastikan di sini. Anggap saja ini bahasa Inggris ya. Gitu. Kita pastikan di sini nih. Itu. Kutipannya tetap dari sini. Karena kita punya kalimat ini setelah kita baca artikel ini. Ini 100% unik. Jika yang tadi dianggap plagiasi. Gitu Bu Khair? Bu Khair ya? Nah, lagi salat. Oke, gak apa-apa. Udah. Dapat ya? Dapat ya? Itu. Dapat ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, sebentar. Namun demikian, di sisi lain hingga ini banyak masyarakat di negara berkembang yang terjerat hutang rentenir. Waduh, hati-hati Pak. Emang negara berkembang berhutang ke rentenir? Warganya, Prof. Nah, itu hati-hati Pak, hati-hati Pak. Ya, terjerat hutang aja. Kalau hutangnya terjerat hutangnya sudah Prof, cuman tidak direntenir. Ya itu terjerat hutang aja. Terjerat hutang. Hilangkan kata rentenir ya, Prof ya. Oke. Bapak Ibu mohon hati-hati. Loan to GDP berapa persen? 30. Jadi kita negara berkembang baru dikatakan terjerat jika melebihi 30%. Loan to GDP-nya ya. Selama tidak melebihi 30%, hati-hati menggunakan kata terjerat. Berhutang itu boleh, bahkan harus Pak Bu.
Dalam pembangunan itu Kalau sekarang how to manage the loan itu yang harus yang harus diperhitungkan secara matang. Jadi how to manage the loan itu. Jadi jangan sampai kemudian disertasi kita ikut-ikutan nyinyir negara manapun di dunia ini yang berutang. Nggak ada negara yang nggak berutang. Pasti ada, pasti semua negara itu pasti berutang lah, ya, atau secara umum berutang. Kenapa? Karena mau nggak mau, kan hutang itu. Nah, bagi yang pernah belajar akuntansi, account payable di satu sisi, di sisi lain itu account receivable. Kan begitu. Tiap hari yang namanya perusahaan pasti ada akun bank itu. Tidak pernah ada satu perusahaan yang bergerak. Kalau kita mau masuk ya dari perusahaan ya. Kita coba perkecil dulu contohnya ke perusahaan. Perusahaan yang beroperasi sehari-hari itu mesti ada account payable, mesti ada account receivable. Itu sebagai keniscayaan dari utang piutang yang selalu ada dalam setiap kali operasi perusahaan. Nah, kan gitu ya. Gitu. Jadi hati-hati Pak Bu terkait dengan istilah utang. Mohon disiapkan teori pengetahuan teoretiknya. Hutang itu tidak jelek. Yang jelek itu apabila hutang tidak dikelola dengan benar. Oke. Tuh ya. Oke. Banyak masyarakat di negara berkembang. Oke. Ya. Kita sama seperti yang tadi, kopi. Jadi dengan nge-review itu kita kuliah Pak Bu. Barusan sudah berapa materi tuh. Gitu ya. Barusan tuh udah berapa materi tuh. Di kuliah dengan saya gitu aja lah. Ya. Oke. Ini kita yang bahasa Indonesia dulu ya. Nah, ada nggak nih yang bisa kita Martin Keonnya nggak usah dulu dimasukkan. Nah. Oh, ternyata nggak banyak item. Kalau nggak banyak item, Anda itu mau tetap digunakan kalimat itu aman. Ya. Tuh, coba kita masuk ke Google Translate, ke Google Scholar, sorry. Mana tadi Google Scholar? Ini ya. Oh, ini biar jangan diganggu. Yalah, kita buka lagi. Pastikan di sini. Oh, bentar. Nah, justru sering menjebak mereka. Itu ya. Itu. Penyebab terjadinya kemiskinan. Nah, ini kan utang-utang negara menjadi semakin miskin. Gitu ya. Itu tadi kan saya sering mengatakan bantuan luar negeri, hibah misalkan, itu kan nggak cuma hibah. Hibahnya 3 miliar dolar. Foreign direct investment-nya 10 miliar dolar. Terus apa? Utangnya? Terus agreement MOU atau kesepakatan menyerap komoditi. Kenapa harga yen relatif rendah? Karena Indonesia itu pengimpor produk Jepang terbesar atau masuk dalam kelompok negara yang paling besar sebagai importir produk Jepang. Tuh. Ibu Bapak masih ingat Pak Habibie waktu bikin CN235 dan N250?
Kenapa coba tidak berkembang? Itu mengganggu pasar Boeing. Iya, kan begitu. Ya, mengganggu pasar Boeing itu. Oke, kata Amerika ya, Indonesia silakan kembangkan pesawat gitu, tapi jangan ganggu pasar Boeing. Kalau Pasaran, Prof, pasar ya. Boeing sebagai produk Amerika terganggu, nanti ada, kan Ibu Bapak, perdagangan luar negeri itu kan prinsipnya balance of payment. Ada balance yang terganggu. Itu. Nanti semakin melemah tuh rupiah. Sisi lain, pelemahan rupiah itu kan bagi eksportir itu geber-geber. Dengan asumsi bahan bakunya tidak impor. Itu menjadi celaka dua kali ketika bahan bakunya impor. Gitu. Kalau bahan bakunya lokal, kita eksportir nih. Bahan bakunya lokal nih, apa? Kakao ya. Ekspor coklat gitu kan. Produk yang berbahan baku coklat. Oh, itu geber-geber itu. Saya naik haji itu kan tahun 2000 itu. Satu maktab dengan jamaah haji dari Sopeng, dari Sidrak. Ya. Itu dari kakek, nenek, orang tua, anak sampai anak usia SD kelas 4 di bawah semua tuh. Terus kan ngobrol lah kita ya gitu. Ini gimana ceritanya ini bisa luar biasa ini dari kakek sampai cucu ini dibawa itu. Ya ini berkahnya harga dolar 16.000. Tahun 2000 kan harga dolar 16.000 Pak, Bu. Atau tahun menjelang itulah. Dan ini kami sudah kebeli BMW. Katanya begitu Pak, Bu. Gitu. Mereka ekspor, ya, mereka ekspor itu bahan baku coklat itu dan ya mereka terima dari apa melalui dolar kan, menggunakan dolar. Itu seperti itu, ya. Jadi ya, tetaplah kita berada di jalur akademik. Oke, kembali ke sini ya. Nah, jadi sama dengan yang tadi, Bapak Ibu, Pak Said, kalau mau ini silakan dikutip ya. Andai mau yang berbahasa Inggrisnya, kita kembali ke yang tadi ini. Ini Martin and Keona kita off dulu. Oke, Martin Keon itu siapa? Masuk lagi ke Google Scholar. Martin and Keon 2018. Tidak terlacak. Itu ya. Pak Said, hati-hati Pak Said. Tidak terlacak. Siap, Prof. Gitu. Jadi daripada tidak terlacak, lebih baik kita gunakan sumber yang aman. Ganti lain, Prof. Ya. Ingat Pak Bo ya. Jadi disertasi yang baik itu yang tidak mengundang masalah. Gitu. Nah, gitu. Jadi gimana kita Tidak mengundang pertanyaan ya, Prof. Ya, ini Martin and Keon ini siapa gitu kan? Oke, properti. Oke, kita blok sampai sini ya. Copy. Masuk lagi. Padahal disertasi kan menjabarkan masalah, Prof. Bukan. Ini kan urusannya kita sedang berhadapan dengan penguji, Pak. Prof, ya. Ini ada Martin nih. Ada Martin yang mana ini? Gitu. Bapak boleh lihat itunya Pak di daftar pustakanya. Nama lengkap Martin dan Keon itu siapa Pak? Di tulisan Pak Said. Soalnya ini dilacak properti Martin Keon nggak muncul. Izin Prof, saya bacakan. Ya. Martin Jinen Keon itu 2018 tutorial on the economics of payday lending. Diketik aja Pak. Saya langsung lacak Pak. Diketik Pak. Diketik di chat Pak. Ya Prof.
Ai, 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 ai. Poverty and debt. Saya belum bisa keluar dari Debt. And belum. Saya mau tampilkan word ini nggak bisa muncul, Prof. Ah, ini lah. Siap, Prof. Udah nih. Saya ke belakang. Nanti. so, di Google Books juga nggak muncul nama Martin Keown itu. Nah, jadi oke, sambil menunggu, Ibu Bapak itu Jadi kutipan itu memang satu-satu diperiksa ya, Prof. ya? ya. Hah? Gimana, Bu? Prof, sudah, Prof. Kutipan itu berarti satu-satu memang harus teliti betul. Gini, Bu. Oh, ini. Ya. Jadi gini, Bu. Posisi kita kan yang diuji. Jadi idealnya kita siap dari manapun bagian kita yang akan diuji, kita siap. Gitu, Bu ya. Gitu. Ya. Bahwa kemudian kita udah siap tarung nih, kok nggak ada pertanyaan ke situ? Ya sudah, itulah itulah dinamikanya kuliah. Kita udah siap-siap nih, udah latihan segala macam, nggak ditanya. Ya, alhamdulillah gitu aja, Bu. Boleh, Prof. Cek. Nah, ini ya. Aduh. Ini baru ada satu yang mengutip. Nih ya, tapi nggak apa-apa. Itu. Oke, 2017. Oke. Keren, Pak, keren, Pak. Oke, ini mohon diamankan. Nah, ini kalau mau ini paper, ini apa ini? Oke. Kalau kita mau kutip, berarti ini kita klik. Saving to Said. Kita lihat di sini. Nah, ini. Oh, ini preprint, Pak. Pantesan nggak banyak yang ngutip. Ini terlihat ya? Ini preprint. Punten apa itu preprint, Bob? Belum dicetak, belum dipublish. Belum dipublish. Jadi kalau dipublish gimana, Prof? Nggak terlalu kuat. Nggak terlalu kuat. Jadi, tapi ini tetap boleh dikutip dengan menyebutkan bahwa ini adalah preprint. Mari kita coba kutip ya. Kita coba kutip ya. Ini sudah title case. Kita copy ya. Jadi jadinya seperti apa? Nah, ini sini ya. Jadinya seperti apa? Sotero. Nah, paste. Sini. Terlihat ya? Oke. Enter. Oke, ini kayaknya aman, Pak. Tidak muncul preprintnya di sini. Ini tidak muncul preprintnya di sini, Pak. John D. Martin dan Arthur J. Keown. Ya. Nah, saya khawatir di sini muncul pracetak. Waduh, pracetak kan ya namanya penguji, Pak. Gitu.
Kalau pengujinya Prof masih bisa ketawa, Prof. Pak, Yang diuji dengan santai aja Pak, santai. Yang sekarang lagi bicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu ini, dulu juga sama seperti ibu bapak, ya. Wah, galau segala macam ya setelah selesai. Oh, kok ternyata begini ya. Ya alhamdulillah lah. Pokoknya yang perlu diingat, ibu bapak, tidak pernah sebatas pengalaman saya ya. Ada penguji yang pergi dari rumah ke tempat ujian berniat untuk menggugurkan mahasiswa. Nggak ada itu. Tidak ada niatan dari semua penguji sebatas pengalaman saya. Wah, pokoknya hari ini saya harus ada yang tidak lulus dari mahasiswa. Enggak ada. Jadi meskipun kita babak belur Ibu Bapak, tetap penguji itu ingin naskah kita menjadi lebih baik. Percaya itu Pak, Bu. Ya, percaya itu. Nah, kalau ternyata ada juga yang nggak lulus, itu mesti ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh mahasiswa dan ditangkap oleh penguji. Itu apa diantaranya? Plagiasi. Ya, ada tuh Pak pengalaman saya waktu saya jadi asdir 1 ya. Saya waktu asdir 1 kan saya nguji ke semua prodi ya. Itu ada 33 halaman itu di apa? Jadi mahasiswa ngutip satu buku, 33 halaman, tidak menyebutkan buku yang dikutipnya. Padahal buku yang dikutipnya itu milik salah seorang oponen. wih, hebat. Itu. Jadi ternyata Ibu Bapak itu pakai jasa writer tadi. Authorship-nya tidak muncul. Gitu. Padahal tim penguji ini cuma satu aja, ingin jujur. Anda ini ngutip dari mana? Bukunya nggak ada di Indonesia. Gitu. Itu ternyata semuanya cipres 33 halaman. 30 ujiannya sampai 3 kali Pak Bu. Kita nunggu, kami ya penguji nunggu yang bersangkutan jujur. Gitu aja. Kalau jujur lah iya ini kesalahan ini dikutip dari buku Prof. Saya sebutkan aja orangnya ya. Dari bukunya Prof. Sanusi US. Sekarang udah pensiun. Tapi masih ngajar di PASE itu. Itu Pak Bu. Gitu. Ya, kalau jujur kan nyantai aja Pak Bu. Gak apa-apa. Mohon maaf lah, mestinya diparafrase kan gitu. Cara parafrasenya pakai yang tadi. Terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris, pakai paraphrasing tool, pakai wordtune atau apapun ya, terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Itu pasti beda tuh. Rubah tuh kalimatnya. Tanpa Bagaimana merubah Pak Prof? Ulang lagi Prof. substansi. Jadi Ibu Bapak yang berbahasa Indonesia ini, karena ini similarity-nya tinggi, terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Kemudian pakai wordtune atau paraphrasing tool, balikin lagi ke dalam bahasa Indonesia. Itu pasti beda tuh. Iya, pasti beda tuh. Iya kan? Ditimbang. Iya kan gitu. Iya. Ya. Oke. Ya. Nah, Siap Prof. jadi oke. Anggap saja ini bab 1 sampai bab 5, bab 4 ya, kan bab 5 nggak usah ada kutipan. Selesai. Jadi Pak Said ini mohon lanjutkan untuk yang ini ya. Ya, Prof. Oh, selesai. Selesailah disertasi kita. Kan gitu ya. Selesailah disertasi kita. Ya, daftar pustaka. Kan gitu ya, tinggal daftar pustaka kan. Oke. Daftar pustakanya kalau pakai aplikasi nggak usah ngetik. Kembali ke Zotero, klik ini. Jepret. Tuh. Udah. Wah, Pak Bu, kalau ini diketik, buyeng. https://doi.org10. Ini peluang salah ketiknya besar. Itu ya.
Kalau pakai ini udah selesai tuh. Pakai apa tadi tuh? Zotero. Biografi. Ya. Ini Zotero nih. Ini kan Zoteronya lagi aktif nih. Ada Zotero, ada Mendeley. Saya lebih senang gunakan Zotero. Tuh ya. Oke. Sekarang sebelum saya akhiri, andai kita mau mencari zakat dengan SDGs di buku-buku bereputasi itu, ketik aja. Nah, ketik dulu lah di sini ya, zakat and SDGs. Sudah. Zakat and SDGs. Oh, Puskesmasnya saja udah memasukkan, Mbak. Bu. Ini ya. Ini sudah memasukkan. Sekarang, kalau mau lebih terarah, PDF gas. Oh, nih. Oh, gratis nih. Apa nih? Kita lihat. Berapa halaman nih? Oh, ini skripsi. Oke. Ini skripsi ya. Oke, lumayan lah kita dapat skripsi, berarti ada rujukan yang bisa kita telusuri. Oke. The role of zakat in sustainable development goal. Nah, ya. International Journal of Zakat. Nah, ini ya. Penulisnya Salman Ahmed Sheikh dan Abdul Ghaffar Ismail. Nah, ini saya pernah ketemu nih sama orang ini nih. Pernah datang ke Bandung soalnya. Ini nggak tahu sekarang masih atau tidak ya. Ini penasihat syariahnya Citibank. Abdul Ghaffar Ismail ini. Ya, kalau orangnya itu ya nggak tahu, mungkin namanya juga sama. Tapi kalau lihat wajahnya mirip-mirip lah. Gitu ya. Oke, kembali ke sini. Sekarang books. Kita bisa cari di books. Nah, ini ya. Nah, Kabir Hasan. Wah, sudah. Kalau Kabir Hasan sudah bicara, sudah. Ini dewanya. Ya, Islamic Finance and Sustainable Development. Oke, mari kita lihat. Oh, beres Pak, seminggu Pak, disertasinya beres nih. Ah, ini ya. Itu gratis kok. Nah, ini bayar Bu. Belinya 1.700.000 nih. Ya. Nih. Itu, oke. Jadi kita lihat cover depannya. Oke. Kontennya tuh. Wah, udah. Gitu. Oke. Dapat ya? Selesai. Gitu. Tanya, Prof. Ya, silakan. Sebentar. Kalau misalnya mengutip dari literatur bahasa Inggris tadi, Prof. Sebentar. Pak Said, clear? Pak Said, clear? Alhamdulillah clear, Prof. Oke, silakan. Oke, Ini Bu. dikirim ke rekaman, Prof ya. Bu, lanjut, Bu. Misalnya gini, Prof. Kalau tadi kan misalnya ini pakai literaturnya bahasa Inggris, Prof. Untuk meminimalisir similarity itu sama aja ya, Prof ya. Dari bahasa Inggris kita
parafrasakan ke bahasa Inggris lagi gitu, Prof. Kalau dari bahasa Inggris, kalau kutipan langsung nggak boleh dirubah, Bu. Kutipan langsung harus 100% sama. Itu yang kemudian di-exclude, yang harus di-exclude itu. Jadi kutipan langsung dianggap plagiasi, nggak boleh dianggap plagiasi karena ini kutipan langsung. Yang harus diparafrase kutipan tidak langsung. Karena kita menulis disertasi dengan bahasa Indonesia, langsung aja terjemahkan, langsung kutip. Gitu, Bu. Clear ya? Clear, Prof. Oke. Cukup? Oke, kalau cukup, cukup lah. Gitu ya. Gitu. Wah, ini keren-keren nih. Ya. Two sides of the same coin. Dua sisi koin mata uang ya. Need to redefine Islamic finance in the light of Maqasid Syariah. Ini Ibu Bapak boleh baca nih dalamannya ya. Kenapa? Karena Islamic finance hari ini tetap tidak menyelesaikan masalah. Makanya need to redefine. Gitu. Dan semua pelaku bisnis syariah itu bisnis dan itu tidak salah. Lantas masalahnya di mana? Masalahnya di eradicating poverty. Di reducing poverty. How to eradicate? Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan? Gitu. Jadi kalau Islamic finance to growth itu terbukti. Tapi kalau Islamic finance ke kemiskinan, nanti dulu. Kita harus punya data yang betul-betul akurat dan penelitian yang juga dilakukan secara bersama-sama, kolaboratif ya, di berbagai daerah. Tetap aja, ya Islamic banking to poverty, saya nggak yakin Islamic banking to poverty itu bisa mereduce kemiskinan, enggak. Itu bahkan zakat sekalipun, ya bahkan zakat sekalipun. Jadi disertasi saya itu tidak signifikan loh Pak temuannya. Pengaruh zakat terhadap kemiskinan itu. Iya kenyataannya demikian. Ya Pak Anton itu mah datanya nggak akurat. Memang kita kan zakat belum ada di BPS. Ya ini Pak Said ya mumpung ingat, andai nanti ada saran di disertasi kan mesti ada saran tuh. Dan saran biasanya cukup banyak lah, 2-3 halaman. Karena sekarang zakat belum ada di BPS, kalaupun ada baru sifatnya introduktori, ya itu mohon dikuatkan aja Pak nanti ya. Ini mumpung saya ingat. Gitu. Jadi BPS harus bisa mengakses data zakat yang ada di Basnas itu. Kalau di Basnas sudah ada, statistik zakat sudah ada di Basnas. Tapi ke BPS belum. Ke BPS, mungkin ke Susenas ya, Survei Ekonomi Nasional itu harus bisa mengakses data zakat. Kenapa? Karena anggap saja 88% penduduk Indonesia itu Muslim. Ya, ironi ya, kita nggak punya data zakat. Gitu. Gitu Pak, Bu. Tetap semangat ya. Gitu. Jadi barusan tuh berapa chapter tuh SDGs-nya tuh. Ya. Jadi kuliah saya itu lebih suka kuliah itu kayak barusan gitu ya, daripada kita ini menurut bahasa, menurut istilah, aduh, mohon maaf ya, itu kok, ya kita ini S3 lah ya, kuliahnya loncat-loncat aja, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, gitu. Oke, cukup. Kalau cukup, mari kita tutup. Sebentar ini. Laptopnya canggih, Prof. Kan tanya di luar konteks, laptopnya pakai spek apa ya? Kok bisa buka bermacam aplikasi? Ini urusan sinyal. Itu nggak gratis bayar. Bukan Fujitsu, bukan Fujitsu. Ini urusan sinyal. Mungkin IBM, Prof, atau kenapa? Laptopnya bagus kalau sinyalnya jelek.
Ya. Laptop saya lemot, Prof, masalahnya. Nah, itu jangan dibilang-bilang Pak, nyantai aja. Gitu ya. Itu urusan saya gini. Saya pengguna Axio. Mohon maaf saya menyebut merek ya. Selama sinyalnya bagus, bagus saja. Ya. Kemudian ke HP, HP ya, HP. Kemudian juga pernah Toshiba. Itu jadi penentunya sebatas pengalaman saya sinyal. Sebatas pengalaman saya sinyal. Itu ya. Itu. Jadi selama sinyalnya bagus ya alhamdulillah saya tinggal di Kota Bandung, katanya sinyalnya bagus. Itu seperti itu. Itu aja Pak, Bu. Oke, cukup ya. Makasih, tetap semangat. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Asyhadu an la ilaha Ya, illa Prof. Allah Basyirul Mukminin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Prof.